Selamat pagi untuk kita semuanya. Tiba saatnya kita untuk belajar kembali pada pagi hari ini, dan sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa lebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur kami sungguh naikkan bagi-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, amat baik kepada kami. Tuhan beri kesehatan, Tuhan jauhkan segala penyakit, sehingga kami boleh belajar, dan dalam kami belajar Tuhan menolong mampukan, sehingga boleh mengikuti belajar dengan baik, bahkan boleh mengerti, bahkan memahami pembelajaran, sehingga sungguh lewat apa yang kami pelajari, kami boleh semakin mengerti tugas tanggung jawab kami sebagai orang percaya tengah-tengah bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percayakan waktu belajar hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali belajar dari bab 3. Mari dikatakan bab 3 itu hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Jadi kita mau lihat sudut pandang dalam memilih opini atau kepercayaan, itu pengertian dari perspektif. Jadi dalam pertemuan ini kita mau mengacu kepada teks Alkitab. Apa kira-kira maksud atau tujuan dari teks itu kepada HAM dan demokrasi? Jadi kita mau lihat bagaimana dalam Alkitab itu dirangkum dalam suatu kalimat, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Jadi kasih kepada manusia, maka Allah menciptakan, memelihara, menyelamatkan, bahkan juga memperbaiki manusia. Jadi untuk itu manusia dapat menanggapi penciptaan, boleh pemeliharaan Tuhan, bahkan juga penyelamatan dan pembaharuan. Sehingga itu membuat kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena itulah dikatakan inti dari hukum Taurat. Jadi kita mau lihat sekarang itu bagaimana kita belajar tentang HAM. Kita belajar HAM melalui cerita kehidupan. Jadi ada contoh orang-orang yang disebut sebagai tokoh HAM, yaitu dikatakan di sana itu ada Aung San Suu Kyi, bahkan kedua ada Rahel, sehingga mereka itu disebut sebagai tokoh. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Jadi anak boleh baca dalam buku paketnya, kira-kira kenapa mereka itu disebut sebagai tokoh dalam memperjuangkan HAM. Bahkan juga kita mau belajar bagian C, kesaksian Alkitab tentang manusia. Jadi dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30 itu menceritakan tentang penciptaan. Bagaimana manusia diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Menunjukkan bahwa manusia itu makhluk bermartabat. Sehingga dikatakan di sana bahwa manusia itu makhluk berharga melebihi semua ciptaan yang lain. Sehingga bagaimana John Scott itu dalam bukunya dikatakan isu-isu global menantang kepemimpinan Kristiani, dia boleh menjelaskan tentang martabat makhluk manusia itu, diutarakan dalam tiga kalimat. Yang pertama kita boleh lihat, dikatakan di sana itu Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bahkan yang ketiga, Allah memberkati mereka. Dan Allah berfirman, dikatakan di sana 28 itu, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi itu kita boleh lihat martabat manusia itu dikemukakan dalam tiga hubungan yang unik.
yang ditegakkan sejak penciptaan. Yang pertama kita mau lihat hubungan manusia dengan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar ilahi, mencakup kualitas, bahkan dikatakan di sana juga mencakup rasional, moral, dan spiritual. Kualitas itu dengan sendirinya membedakan manusia dari binatang dan memungkinkan manusia berelasi dengan Allah melalui kualitas rasional, moral, dan spiritual. Jadi kita boleh melihat di sana bagaimana hubungan dengan manusia dengan Allah. Jadi bisa dikatakan di sana itu berbicara, berdoa, bahkan dikatakan bisa baca firman Tuhan sehingga berhubungan dengan Allah. Sementara yang kedua, kita mau lihat di sana bahwa hubungan antar manusia. Jadi bagaimana Allah menciptakan manusia itu bukan makhluk pribadi, tapi dalam artian untuk tinggal sendiri, tetapi Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga ia juga memberkati relasi antar manusia. Jadi kita boleh melihat sana itu berelasi itu bersahabat, bahkan juga membentuk keluarga, sehingga ada hak untuk berkumpul, hak untuk mengungkapkan pendapat, bahkan hak untuk diterima dan dihormati tanpa memandang latar belakang atau jenis kelamin atau usia. Kenapa? Karena hubungan antar manusia itu diberkati oleh Allah. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Seperti dikatakan dalam tadi Kejadian 1:28 itu, dikatakan berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya, tahlukkan. Jadi kita mau lihat di sana bagaimana manusia diberikan hak untuk bekerja, untuk boleh memiliki karier, untuk boleh hal beristirahat, bahkan juga memperoleh sandang pangan, rumah yang nyaman dan sehat. Artinya sana itu bagaimana manusia itu menjalin hubungan dengan lingkungan atau dengan bumi. Berarti harus bisa menguasai bahkan juga menjaga kelestariannya. Bagian D, kita mau pelajari di sana implikasi terhadap hak asasi manusia. Jadi kita mau lihat apa kira-kira hubungan yang unik di atas yang kita boleh bahas tadi yang 3 tadi. Sehingga kita boleh belajar di sana makhluk bermartabat itu merupakan pemberian Allah. Oleh karena itu tidak seorang pun dapat mengambilnya dari diri seseorang. Jadi apa yang dikatakan Amsal 14 ayat 31, siapa yang menindas orang lemah menghina penciptanya. Berarti boleh melihat melanggar hak asasi manusia berarti merupakan penghinaan terhadap pencipta, dia tidak menghargai Allah sebagai pencipta manusia itu. Jadi kita mau lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama banyak raja yang jatuh karena menerima hukuman Allah akibat mereka berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Jadi kita boleh melihat bagaimana contoh dibaca dalam kitab raja-raja itu, Raja Ahab yang telah merampas kebun anggur Nabot, sehingga dia dihukum, sehingga dikatakan ia mati dan mayatnya tidak dikubur secara tidak layak. Kenapa kira-kira? Karena itu merupakan hukuman dari Tuhan, karena dia melanggar hak asasi manusia, yaitu di sana dikatakan bagaimana dia merebut yang tidak haknya, yaitu merampas kebun anggurnya. Bahkan dalam Yeremia juga kita boleh melihat dia mengecam Raja Yoyakim yang menindas serta meras rakyatnya demi membangun istana mewah. Jadi kita mau lihat di kitab-kitab yang lama, baik di Amos, di Mika, Yeremia, di sana itu banyak peringatan terhadap pemerintah. Kenapa? Karena mereka kurang menghargai rakyatnya. Mereka bertindak tidak adil. Jadi kita boleh melihat banyak di sana pelanggaran HAM.
Sehingga kita mau lihat di sana itu bagaimana menjalin hubungan dengan sesama itu perlu dikatakan di sana itu Tuhan inginkan supaya kita boleh ada kasih, ada keadilan, bahkan kita boleh mempertahankan hubungan dengan yang lain bahwa sesama ciptaan Tuhan diciptakan sedemikian rupa dan gambar Allah sehingga kita boleh saling menghargai, sehingga kita lihat di sana Allah menegur, bahkan Allah menuntut supaya orang-orang yang melanggar HAM itu boleh bertobat, boleh berpaling, supaya apa? Supaya tidak menerima hukuman. Jadi itu yang kita pelajari untuk hari ini. Ada Ibu buat itu tugas. Bagaimana ada tugas bisa dikerjakan, baca 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16 sehingga soal nomor 1 sampai nomor 5 bisa kamu kerjakan dengan kamu baca nats itu. Jadi Ibu harap semua anak Ibu boleh belajar dengan baik, mengerjakan tugasnya sehingga kita berkenan kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Amin.